bulanan. Wah, sedih ya kita tidak ketemu. Tapi Tante Elmi senang. Hari ini Tante Elmi bisa bertemu dengan anak-anak semua. Nah, apa kabar semuanya? Wah, sayang sekali Tante Elmi tidak bisa dengar. Tetapi ayo kita ucapkan yel-yel kita. Masih ingat? Apa kabar semuanya? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Tante Elmi berharap semuanya sukacita ya. Terima kasih untuk papa mama yang sudah menemani anak-anak Parge Kaita Malandrea dan mau meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak kekasih untuk bersekolah minggu secara online. Nah, anak-anak, mulai minggu ini kita yang tidak sempat ketemu, kita akan tetap bertemu dan ibadah sekolah minggu secara online. Ya, ada yang Tante Elmi mau tanya. Ada tidak di antara anak-anak yang ingat minggu lalu seharusnya kita merayakan apa? Ada yang tahu tidak? Wah, betul sekali. Minggu lalu kita seharusnya merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak bisa merayakan sama-sama hari ini, ayo Tante Elmi mau kita semuanya memuji Tuhan di rumah dan Tante Elmi di sini. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Siap semuanya? Satu kali lagi. Siap semuanya? Yes, kita memuji Tuhan 3 lagu berturut-turut. Yesus disalibkan karena cintanya. Sekarang saya sudah bebas dan ku menang bersama Yesus Tuhan. Siap semuanya? Dengar musiknya ya. Ayo kita bertepuk tangan semua. Sama-sama Tante Elmi, ayo. Kalau perlu kita bergerak semua. Yang masih duduk, ayo berdiri. Kita berdiri bergerak, kita memuji Tuhan. 1, 2, 3. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus
bersyukur hari ini Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Meskipun kami tidak bisa bertemu di tempat yang sama, tetapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus menyatukan kami di tempat kami masing-masing. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami di hadirat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau merayakan kemenangan, kebangkitan Yesus yang sudah bangkit dari kematian dan memberikan hidup kekal bagi kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus ada di sini untuk menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, Tante Elmi mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nanti akan ada satu film yang Tante Elmi sudah ambil dari YouTube, segmen kehidupan Tuhan Yesus, yang akan kita lihat bersama. Kita mau belajar melihat janji Tuhan. Itu sebabnya Tante Elmi ajak kita semua siapkan hati kita untuk mendengar cerita tentang perbuatan Allah yang hebat. Oke? Semuanya tenang dan kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, Ku Ingin Dengar Cerita Tentang Perbuatan Allah. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tolong kami supaya kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa duduk tenang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati.
Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku. Karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku.
Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Nah, semua sudah dengar cerita bukan? Ya, Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Jadi hari ini berdasarkan film yang kita sudah tonton bersama, pelajaran apa ya yang kita bisa ambil? Nah, 3 hal yang Tante Elmi mau ambil dan bagikan kepada anak-anak semua tentang cerita yang barusan kita tonton. Apa ya? Yang pertama, Yesus berkuasa atas kematian. Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Memang Tuhan Yesus mati. Tetapi pada hari yang ketiga, apa yang terjadi? Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus satu-satunya manusia yang bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Banyak orang-orang di cerita Alkitab, dia mati, hidup lagi, tapi mati lagi. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dia memang mati secara manusia, tetapi dia menang atas maut, dan dia memberikan kita hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada kehidupan. Tante ulang. Di dalam Yesus ada kehidupan. Nah, pelajaran yang kedua apa ya? Nah, Tante Elmi mau kasih tahu kepada anak-anak. Kebangkitan Yesus bukan dongeng. Ya, Tante Elmi ulang. Yang kedua, kebangkitan Yesus bukan dongeng. Itu betul-betul nyata. Tadi sudah nonton, kubur Yesus kosong. Dan waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, lihat, ada lubang di tangannya, dan dia menunjukkan lubang di lambungnya. Itu berarti betul-betul Yesus yang disalibkan itu adalah Yesus yang hidup. Jadi Yesus betul-betul bangkit. Jadi kalau ada yang bilang, wah, Yesus itu tidak disalib. Bukan. Yesus yang mati dan bangkit kembali menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dan itu betul-betul terjadi. Sampai sekarang kuburnya Yesus masih ada. Tapi bukan di Indonesia, anak-anak. Kubur Yesus ada di sana. Ya, Tante Elmi berharap mungkin nanti di antara anak-anak bisa datang ziarah ke Yerusalem dan bisa lihat kubur Yesus. Ya, tetapi sampai sekarang pun kalian bisa nonton itu di YouTube. Nah, pelajaran ketiga apa? Yang Tante Elmi mau anak-anak ingat bahwa kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Ingat, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Dan juga kepada Thomas yang waktu itu tidak percaya. Dia katakan, damai sejahtera bagimu. Jadi anak-anak, di tengah keadaan yang tidak ada damai sejahtera, murid Yesus kan waktu itu penuh dengan ketakutan. Iya, mereka takut, nyawa mereka terancam. Karena mereka berpikir, kalau Yesus mati, berarti orang-orang akan mengejar mereka. Yesus saja dibunuh, bisa saja mereka nanti akan dibunuh juga. Karena ada berita, waktu Yesus disalib dan kemudian imam-imam katakan, ayo, jangan sampai orang tahu. Jadi orang-orang kan disuap dikasih uang dan suruh menyebar berita kebohongan. Dan dikatakan bahwa tuduh saja murid-murid Yesus, kasih tahu bahwa murid-murid Yesus yang menculik jasad Tuhan Yesus. Dan pasti murid-murid ketakutan. Tetapi ingat, di tengah ketakutan, Yesus berkata kepada seluruh murid-muridnya, termasuk Thomas yang tidak percaya, damai sejahtera bagimu. Jadi ingat, pesan yang ketiga, di tengah ketakutan karena corona, anak-anak ingat, Tuhan Yesus menjanjikan dan memberikan apa? Damai sejahtera, peace, shalom. Ya, jadi ingat ya, 3 pelajaran penting untuk kita semuanya
yang ketiga, kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera. Luar biasa ya. Siapa bangga punya Tuhan Yesus? Tante Elmi yang duluan angkat tangan deh. Tante Elmi bangga jadi anak Tuhan. Dan Tante Elmi berharap anak-anak semua, guru-guru sekolah minggu, papa mama juga yang menemani anak-anak merasakan sukacita dan bangga jadi milik Tuhan Yesus. Oke, kita mau bersyukur. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan, untuk cerita yang sudah kita lihat hari ini. Oke, kita berdoa sekali lagi. Jangan bosan-bosan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk janji Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami percaya firman Tuhan akan terus digenapi bahkan untuk kami semua hari ini. Kami akan menutup sekolah minggu kami dimanapun kami berada. Hari ini kami minta damai sejahtera Tuhan memenuhi kami semua. Anak-anak papa mama di rumah, opa oma yang ada di rumah juga dimanapun berada, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kami. Berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami terus sukacita dan rasa bangga memiliki Tuhan Yesus yang menang, yang bangkit atas kematian. Dan di tengah suasana yang seperti ini Tuhan, kami minta biarlah Tuhan yang menolong, memimpin dan terus memberkati kami, memelihara kami. Sehingga di tempat kami berada, kami terus merasakan sukacita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami akan menutup sekolah minggu kami. Dan kami minta Tuhan, tolong jaga kami, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga minggu depan kami bisa bertemu kembali di tempat kami masing-masing di acara ibadah par online bersama-sama. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, sebelum kita berpisah dari tempat ini, ayo sekali lagi Tante Elmi mau ajak berdiri semua. Kita mau nyanyi satu lagu. Tante Elmi yakin kita semua tahu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Semua bertepuk tangan ya, papa mama juga ya. Jangan lupa kita bertepuk tangan bersama. Oke. Semua hafal kan? Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, hapus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Tuhan gentar, karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi ya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yeah, Yesus hidup. Luar biasa Tuhan kita ya. Nah, ingat, Tuhan kita hidup. Tuhan memberi pengharapan buat kita. Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan akan menghibur, melindungi papa mama dan anak-anak semua. Sampai ketemu minggu depan. Dan terima kasih sudah beribadah hari
dan semua yang ada di rumah yang sudah bersama-sama menemani anak-anak